Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke SBMPTN ya, dan video yang saya kupas ini adalah keketatan SBMPTN UM Universitas Negeri Malang tahun 2022. Kira-kira berapa persen peluang untuk bisa lolos di prodi-prodi UM tahun 2022. Nah, di video selanjutnya, setelah ini kita akan membedah ya tentang skor UTBK supaya bisa lolos SBMPTN di prodi-prodi UM. Untuk itu, klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya sehingga tidak ketinggalan di video berikutnya. Nah, kita akan fokus di SBMPTN UM itu bermula dari jumlah mahasiswa yang bakalan diterima tahun ini itu 6.543 dan dibagi menjadi tiga jalur SBMPTN. Paling tinggi persentasenya 45%, dari sekitar ada 2.992 calon mahasiswa yang bakalan diterima oleh UM tahun ini. Nah, yang akan kita kupas itu keketatan. Apa sih keketatan itu? Keketatan itu adalah daya tampung atau kuota suatu prodi dibanding jumlah peminat dikalikan 100%. Sebagai contoh misalnya ada prodi manajemen, itu daya tampungnya 50, peminatnya 1.000. Maka keketatan prodi tersebut itu angkanya 5%. 50 dibagi 1.000 atau sama arti ini adalah jika nanti semakin kecil angka keketatannya, maka semakin tinggi persaingan atau peluangnya semakin kecil. Jadi prodi-prodi dengan angka keketatan kecil itu menunjukkan persaingan yang sangat tinggi dan juga peluang yang sangat kecil. Untuk itu teman-teman nanti cermati mana prodi yang sekiranya berpeluang besar lolos, mana yang berpeluang kecil untuk lolos. Baik, kita akan buka ya satu-satu. Saya mulai dari prodi dari kelompok Saintek, klaster 1. Itu klaster yang paling tinggi persaingannya di Universitas Negeri Malang tahun ini. Ada apa saja? Nah, ini di UM itu klaster 1 itu dihuni oleh prodi Teknik Informatika, Teknik Industri, Bioteknologi, Teknik Mesin, dan Teknik Sipil. Luar biasa ini peminatnya, luar biasa, banyak sekali. Teknik Informatika terutama, sehingga dia menduduki paling ketat ya 1,96%, dan rata-rata 3 dan 4%. Ini merupakan contoh prodi yang peluangnya kecil, karena antara jumlah peminat dengan kuota itu bedanya sangat tinggi sehingga memunculkan keketatan yang kecil sekali. Artinya ini persaingan sangat tinggi, peluang sangat kecil. Kalau teman-teman skor UTBK yang tidak bagus-bagus amat, ya tentunya memilih ini harus dipikir-pikir karena persaingan sangat banyak sekali. Di klaster kedua ada prodi ilmu kesehatan masyarakat, teknik elektro, pendidikan teknik informatika, pendidikan biologi, dan biologi murni. Ini sudah mulai lumayan mulai agak besar, angka keketatannya 5,98 sampai angka 7. Jadi ini lebih longgar ya persaingannya dibandingkan yang klaster 1. Kita lanjut di klaster 3, ada prodi matematika murni, kemudian pendidikan IPA, pendidikan matematika, pendidikan teknik otomotif, dan kimia murni. Ini juga sudah mulai lumayan longgar, antara ada 8, 9, bahkan ini ada kimia ini 15 ya, karena memang kuotanya besar, 48, tapi peminatnya 300-an. Jadi ini bisa jadi salah satu alternatif dengan membandingkan antara kuota dan peminat. Ini teman-teman akan lebih relevan ya di dalam memilih prodi yang besar kemungkinan bisa lolos. Next, di klaster keempat ada prodi pendidikan kimia, fisika murni, pendidikan teknik bangunan, pendidikan fisika, dan pendidikan teknik elektro. Nah, ini lebih longgar lagi dengan angka ketat ada 17, 18, sampai 23 di teknik elektro. Karena memang peminatnya sudah di bawah angka 300. Jadi angka keketatan ini lumayan besar, 20% itu berarti seperlimanya bisa lolos, dan ini bisa jadi salah satu peluang ya teman-teman untuk bisa memilih salah satu prodi ini. Dua prodi terakhir itu ada pendidikan teknik mesin dan ilmu keolahragaan. Wah, ini keketatannya sudah di angka 30, jadi sepertiganya ya itu bisa lolos karena memang peminatnya di bawah 200 dan kuotanya lumayan banyak. Jadi teman-teman ini bisa diperhatikan klaster 3, 4, dan 5 itu agak longgar persaingannya. Next, kita lanjut ke kelompok-kelompok prodi di Soshum ya, di UM Malang. Kira-kira klaster 1 ada prodi apa saja? Kita buka ya.
Nomor satu ada manajemen, kemudian pendidikan dan sastra Inggris, pendidikan tata boga, administrasi perkantoran, dan pendidikan tata busana. Ini 5 prodi yang ada di klaster 1. Keketatannya luar biasa di angka 2, 3, dan 4. Ini sangat ketat sekali karena memang kuotanya tidak banyak. Manajemen ini peminatnya mendekati 3.000. Kemudian administrasi perkantoran ini mendekati 1.000, jadi lumayan besar sekali ini persaingannya teman-teman. Hati-hati kalau memilih prodi ini, berarti harus siap-siap dengan skor UTBK yang sangat tinggi. Di kelas kedua ada prodi ilmu sejarah, kemudian BK, bahasa dan sastra Indonesia, psikologi dan ekonomi, dan studi pembangunan. Ini juga masih ketat ya, angkanya di 4 dan 5, angka keketatannya, karena memang peminatnya lumayan banyak dan kuotanya ini sejarah walaupun peminatnya hanya 200-an, tapi karena kuotanya kecil ya 12, sehingga ini persaingannya masih sangat tinggi. Psikologi, kuotanya sangat besar, 128, tapi karena peminatnya itu di atas 2.000, 2.500-an ya, jadi keketatannya masih sangat tinggi ya, 4,93. Next, di klaster ketiga ada prodi ilmu perpustakaan, desain komunikasi visual atau DKV, PGSD, akuntansi, dan pendidikan bahasa Inggris. Ini juga masih lumayan ketat ya, di angka 5. 5 itu juga masih tinggi persaingannya karena memang selisih antara kuota dan peminat ini masih cukup besar. Sehingga teman-teman harus hati-hati betul kalau memilih salah satu prodi ini, tingkat persaingannya masih sangat tinggi. Next, klaster keempat ada pendidikan sosiologi, pendidikan IPS, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan tata niaga, dan administrasi pendidikan. Nah, ini sudah mulai agak longgar dengan angka ketatan 6 dan 7, karena memang jumlah peminat mulai turun ya, dengan kuota yang masih lumayan di atas, antara 24 ke atas, dan ini bisa jadi alternatif teman-teman untuk memilih supaya punya peluang besar lolos. Di klaster kelima lanjut di prodi Sosum, ada pendidikan akuntansi, pendidikan bahasa Arab, geografi, pendidikan ekonomi, dan pendidikan guru anak usia dini atau PAUD. Nah, ini juga mulai melonggar antara 7, 8, dan 10. Jadi semakin berpeluang besar untuk bisa lolos jika memilih prodi-prodi ini. Lanjut di klaster ke-6 ada prodi pendidikan geografi, kemudian pendidikan sejarah, teknologi pendidikan, PKN, dan PLB ya, pendidikan luar biasa. Ini kekatannya juga sudah mulai longgar, 10, 12, dan 13, serta ini pendidikan luar biasa ini 15. Jadi ini teman-teman bisa dijadikan salah satu alternatif pilihan ya, supaya berpeluang lolos di SBMPTN Universitas Negeri Malang. Masuk di klaster ke-7 ada prodi pendidikan bahasa Jerman, PJOK, pendidikan bahasa Mandarin, pendidikan seni rupa, dan PNS pendidikan luar sekolah. Nah, ini sudah semakin besar dan angka keketat 16, 18, dan 19 karena memang peminatnya di bawah 200-an kecuali PJOK, tapi karena kuotanya besar ya, di angkanya di angka 18% peluangnya. Jadi teman-teman ini bisa jadi salah satu alternatif supaya punya peluang besar bisa lolos di SBMPTN. Tersisa 2 prodi di kelas 8, ada pendidikan dan kepelatihan olahraga serta pendidikan seni tari dan musik. Nah, ini ada di angka 22 dan 31%. Jadi teman-teman ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk dipilih ya, dengan peluang yang lebih besar atau sangat besar untuk bisa lolos. Dan persaingannya juga tidak seketat di klaster 1, 2, dan 3 tadi. Baik, mungkin ini bisa saya sampaikan sementara. Ikuti terus video ini. Di momen selanjutnya kita akan kupas skor-skor UTBK di UM tahun 2021 kemarin untuk bahan 2022. Tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.